Apa kabarnya hari ini? Pasti luar biasa ya. Nah, untuk memulai ibadah kita sekolah minggu pada hari ini, kita bangkit berdiri dengan semangat. Kita akan menyanyikan lagu pujian Lula Lulale. Kita bangkit berdiri ya. Ayo Pak Tritio. Duduk lagi ya, boleh adik-adik silahkan duduk kembali. Nah sebelum ini kita akan doa pembukaan dulu Pak Tritio ini. Kita ada lagunya Pak untuk doa pembukaan. Jadi mana tangan gitu ya Pak ya. Oke kita ampetin dulu tangannya. Mana tangan yang kanan, yang kiri. Halo apa kabar? Bertemu dilipat berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah mengumpulkan kami meskipun kami dalam masa pandemi ini di rumah kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah memberkati kami dan memberikan kami kesempatan untuk ibadah sekolah minggu pada hari ini. Ya Tuhan, berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga nanti selesai ya Tuhan. Hadir di tengah-tengah ibadah kami ini. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, untuk lebih semangat lagi, kita akan menyanyikan lagu pujian nih Pak Tritio. Ya, kita akan menyanyikan lagu pujian Roti dan Mentega. Yuk Pak Tritio, mari. Seperti mentega
kan untuk pagi hari ini? Gimana? Udah anget belum badannya? Dek, sekarang kita siap duduk ya. Kita akan mendengarkan firman. Nah, kami undang Ibu Is untuk membawakan firman pada hari ini. Halo, selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya di pagi hari ini? Semua sehat ya? Baik-baik ya? Puji Tuhan. Dan kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Mbak Afi dan Pak Tritya yang telah memimpin pujian di pagi hari ini. Anak-anak, Bu Is juga mengucapkan selamat hari Natal dan tahun baru 2021. Ya, karena ini sudah awal tahun dan anak-anak sudah mulai masuk sekolah, biarpun masih belum bisa tatap muka. Ya, tetap semangat ya mengikuti pelajaran daring yang semester 2. Sehat ya anak-anak ya. Baik. Pada pagi hari ini kami akan membawakan firman Tuhan dengan judul menjadi anak yang mau berbagi. Menjadi anak yang mau berbagi. Anak-anak pasti semua mau berbagi dengan sesama ya. Nah, firman Tuhan ini nanti akan dibacakan oleh Mas Bagus dari Tanen. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari anak-anak kita berdoa. Tuhan adalah Bapa kami mengucap syukur kepadamu Tuhan karena Tuhan telah menyertai kami semua. Tuhan, sebentar lagi kami akan membawakan firman-Mu, kiranya Tuhan membuka hati setiap pikiran-Mu Tuhan, sehingga apa yang kami sampaikan seturut dengan kehendak-Mu dan anak-anak bisa menerima dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, amin. Ya, mari kita siapkan Alkitab kita. Ya, sudah siap anak-anak? Kalau sudah siap, mari Mas Bagus membacakan firman Tuhan yang diambil dari Efesus 1 ayat 3 sampai 14. Monggo Mas Bagus. Dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga karena yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruh, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk menjadi kemuliaan-Nya. Nah, anak-anak, sekarang Bu Is mau bertanya. Terima kasih ya Mas Bagus telah membacakan firman Tuhan di pagi hari ini. Nah, anak-anak, siapa yang pernah ke kebun binatang? Ayo jawab, siapa yang pernah ke kebun binatang? Pasti anak-anak pernah ke kebun binatang tidak hanya 1 kali, 2 kali, bahkan 3 kali, mungkin beberapa kali ya. Anak-anak pergi ke kebun binatang. Dan di sini apakah anak-anak yang dilihat kalau ke kebun binatang? Otomatis semua binatang ada di kebun binatang itu. Ya anak-anakku ya. Nah, di rumah juga ada, tapi adakah yang tahu tempat hidup binatang
Tidak selain di kebun binatang. Ada yang tahu enggak? Ayo. Kalau ada yang tahu coba tunjuk jari. Nah, ini ya. Pasti tahu ya, selain di kebun binatang ada juga di pegunungan atau di hutan. Nah, ini Bu Is punya cerita. Ya. Anak-anak dengarkan ya cerita dari Bu Is. Lah di sini ada sebuah kisah tentang kehidupan para binatang di dalam hutan yang sedang kekeringan. Di hutan itu sedang kekeringan, otomatis binatang itu tidak bisa makan. Tetapi di sini ada pohon yang ada buahnya. Kemudian si binatang ini ya mau mencari makan tidak ada, mau mencari minum tidak ada, otomatis menderita. Ada salah satu pohon ini menghasilkan buah. Kemudian binatang itu namanya monyet ya. Tahu ya anak-anak monyet ya? Nah, monyet itu biasanya di pegunungan atau di hutan hidupnya ya. Ini di Kaliurang juga banyak sekali sekarang pada turun ya di jalan-jalan atau di warung ya. Anak-anakku ya. Nah di sini kemudian monyet ini berlari kemudian memanjat pohon itu yang ada buahnya. Kemudian dia petik, dia bawa turun. Kemudian monyet itu membawa banyak sekali untuk persediaan makan. Tetapi kemudian pulang membawa makanan yang begitu banyak. Monyet ini melewati pohon tempat teman-temannya berteduh. Nah, kemudian teman monyet itu minta, "Hei, kamu itu kok membawa makanan banyak, Mbak? Aku minta." Terus apa kata monyet itu yang membawa makanan itu? "Wah, enak banget. Kamu enggak mencari kok mau minta." "Enggak, saya enggak mau ngasih kamu makanan. Ini untuk persediaan saya sendiri." Nah, kemudian idik, jalan lagi ketemu temannya lagi. "Wah, banyak banget tuh makannya. Mau saya dibagi?" "Enggak, cari sendiri sana. Saya enggak mau berbagi sama kamu." Nah, ini ya adik-adik. Kemudian aku mau butuh persediaan yang banyak sekali untuk makan besok-besoknya. Nah, kemudian monyet ini mau membawa naik ke pohon. Makanannya itu mau dibawa ke pohon. Kemudian karena makanannya banyak sekali tidak bisa naik. Nah, karena tergesa-gesa dan sudah lelah mau naik manjat pohon tidak bisa. Kemudian tidak bisa memanjat pohon dengan sekuat tenaga, namun karena bawaannya banyak sekali untuk memanjat itu ya, sulit sekali untuk memanjat pohon itu. Lah, makanannya itu, wah jojon ora tak gowo kabeh nanti diminta sama teman-temanku. Ora, pokoknya saya berusaha mau membawa. Ternyata apa yang terjadi? Karena teman-temannya enggak ada yang dikasih, ya istilahnya serakah yaitu anak-anak tidak mau berbagi ya. Kemudian pokoknya terpaksa harus dibawa. Sampai di ketinggian di pohon dia tidak bisa membawanya semuanya. Akhirnya dia jatuh, brek, dia jatuh. Kemudian monyet itu berteriak-teriak, "Tolong, saya jatuh, tolong, saya kesakitan, saya minta tolong." Akhirnya teman-temannya juga tidak merasa kasihan. Teman-temannya merasa kasihan, tidak tega, kemudian menolongi si monyet itu. Menolongi, bahkan dia membalut lukanya, merawatnya dengan hati, ya, merawatnya dengan hati. Kemudian tidak bisa mencari makanan karena lukanya sangat parah. Si monyet itu tidak bisa mencari makanan. Teman-temannya menolong, akhirnya dicarikan makanan. Kemudian ditolongin.
Dan si monyet itu akhirnya menyadari bahwa si monyet itu tidak mau membagi itu, merasa bersalah. Mulai saat itu monyet itu berbagi dengan semua binatang yang ada di dalam hutan itu. Ya, menyadari kesalahan mereka. Nah, karena mereka telah ditolong oleh teman-temannya yang tadi mau minta makanan tidak dikasih. Lah, akhirnya malah menolongnya. Nah, hidup bersama dengan sesama akan terasa lebih indah jika mau saling berbagi satu dengan yang lain. Suka duka dijalani bersama, semuanya akan terasa apa anak-anakku? Terasa menyenangkan. Ya, kalau kita berbagi kan rasanya senang, menyenangkan orang lain, itu menjadi hati kita tentram dan damai, hidup dalam kasih dengan sesama. Lah pada bacaan tadi yang telah dibaca oleh Mas Bagus tadi dari kitab Efesus ya, dari Efesus Injil Efesus tadi ayat bab 1 ayat 3 sampai 14. Nah, kemudian ini selain monyet tadi ya. Lah anak-anak, Tuhan Yesus itu sangat baik dan sangat sayang kepada kita semua. Terbukti Tuhan telah memberikan kita apa coba? Kalau Tuhan Yesus sayang sama kita, memberikan apa? Kesehatan, orang tua yang baik, memberikan rezeki setiap hari. Nah, itu kan berarti kan Tuhan Yesus sayang kepada kita semua. Lah, ayo anak-anak di sini, anak-anak mau merasakan kasih Tuhan kepada kita enggak? Setiap saat kita bisa rasakan ya, diberi kesehatan juga ya, kepintaran ya, nilai yang bagus. Nah kemudian, ini sekarang Bu Is mau tanya, kalau dalam tokoh Alkitab, siapa coba yang mau berbagi, yang suka berbagi? Nah dalam kitab Efesus 1 ayat 3 sampai 14 ini melalui siapa? Rasul Paulus. Kita diingatkan bahwa kita telah dipilih dan diangkat sebagai anak-anak Tuhan sejak sebelum penciptaan, dan kita juga diselamatkan oleh Tuhan. Yaitu melalui apa? Tuhan Yesus sudah berkorban demi umat manusia. Korbannya apa Tuhan Yesus? Yaitu Tuhan Yesus rela disalib, ya, dicambui, diludahi, padahal Tuhan Yesus tidak bersalah, tetapi Tuhan Yesus rela demi umat manusia, demi anak-anak semua yang sangat disayangi. Lah, Tuhan Yesus tidak mau kalau kita harus apa? Yaitu menderita, ya. Tuhan Yesus tidak mau kalau umat manusia itu menderita, makanya Tuhan Yesus rela berkorban. Maka Yesus menggantikan kita menjalani semua itu penderitaannya yang sangat-sangat ya sakit sekali ya. Tuhan Yesus itu kalau dicambuk itu ya masih membawa apa? Salib ya. Nah itu untuk kita semua. Nah semua itu Yesus lakukan karena Yesus benar-benar ingin kita semua tetap bahagia. Tidak cukup seperti itu saja ya, sampai di situ aja. Tuhan Yesus juga memberikan Roh Kudus ya untuk menjaga dan menuntun hidup kita agar tetap apa? Yaitu tetap selamat. Kalau kita dituntun oleh Roh Kudus, hidup kita akan damai, akan tentram, akan selamat. Nah, anak-anak, ternyata Tuhan Yesus itu sangat-sangat apa? Sangat luar biasa. Baik kepada kita maupun memberi segala sesuatu pada kita. Namun, Tuhan juga ingin kita berbagi apa? Kebahagiaan. Ya, Tuhan Yesus ingin berbagi kebahagiaan dengan teman-teman kita semua. Semua pasti akan merasa apa? Bahagia. Ya enggak anak-anak?
biarpun di rumah kita kan merasa bahagia juga tuh ya. Nah, mudah-mudahan pandemi ini biar cepat selesai kita, makanya kita harus berdoa, bisa ketemu teman-teman baik di sekolah minggu maupun di sekolahan ya anak-anakku ya. Nah, sehingga semuanya itu merasakan sukacita dan yaitu bahagia. Kalau kita mau berbagi dengan orang lain, maka Tuhan Yesus juga akan sangat senang. Dan pastinya Yesus juga semakin akan memberikan yang terbaik bagi kita semua. Ya, kalau kita berbagi sama teman atau sama sesama, pasti Tuhan Yesus itu juga akan merasa bahagia. Ya. Jangan kita takut untuk berbagi. Tuhan Yesus sudah menyediakan berkat yang istimewa bagi anak-anak yang mau yang mau berbagi. Ya. Tuhan Yesus menyediakan tempat yang istimewa bagi anak-anak yang mau berbagi ya. Jadi anak jangan pelit-pelit loh ya. Kalau temannya tidak membawa makanan ya kita harus berbagi. Misalnya di rumah sama adik sama kakak punya roti satu ya kita bagi sama adik atau kakak. Enggaknya dimakan sendiri seperti monyet tadi. Nggak makanan banyak sekali nggak mau berbagi sama temannya. Akhirnya Akhirnya monyet itu jatuh, ternyata yang menolong juga temannya. Nah kalau seperti itu gimana? Malu kan kalau kita ya? Ya enggak anak-anak? Nah maka dari itu Tuhan mengajar kita untuk selalu mau berbagi kepada sesama. Karena Tuhan Yesus sudah memberikan berkat yang begitu banyak dan luar biasa dalam kehidupan kita, maka janganlah takut ya dan enggan untuk yaitu untuk berbagi. Setiap anak yang mau berbagi, maka Yesus menyediakan berkat yang luar biasa dan istimewa. Ya jadi ya anak-anak ya, mau berbagi bersama teman maupun sesama. Ya, tuh ya anak-anak ya. Sekian ya anak-anak firman Tuhan dari Bu Is. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Bu Is bisa bermanfaat bagi anak-anak semua ya. Nih mau berbagi. Selamat berbagi dengan sesama. Sekian ya anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur atas firman-Mu pada pagi hari ini. Mudah-mudahan firman ini bisa diterapkan dalam anak-anak-Mu di rumah. Bisa mau berbagi kepada sesama. Seperti apa yang Tuhan ceritakan kepada Efesus bab 1 ayat 3-14 ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, udah mendengarkan firman, kita ucapkan apa sama Bu Is? Terima kasih Bu Is. Hayo, firman tadi apa isinya? Masih ingat gak buat adik-adik? Isinya tadi tentang apa? Isinya tentang firmannya itu menjadi anak yang mau berbagi. Jadi adik-adik jangan sungkan untuk berbagi dengan sesama. Yuk kita setelah ini akan persembahan. Dengan lagu persembahan kita akan bawa persembahanmu. Oke udah disiapin persembahannya? Yuk kita akan menyanyikan lagu ya Pak Tritya. Mari Pak. Bawa persembahanmu, bawa
setelah ini kita akan doa persembahan dan untuk doa syafaat akan kita lanjutkan oleh teman kami. Ya, mari kita berdoa. Tidak lupa nyanyi lagi Pak Tritio. Oke, kita uputkan tangan kita yuk. Mana tangan, yang kanan, yang kiri. Halo apa kabar, bertemu dilipat berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Pada kali ini kami telah mengumpulkan persembahan sedikit dari berkat-Mu ya Tuhan. Berkati persembahan ini supaya dapat memulihkan kerajaan-Mu. Ya Tuhan, berkati pula untuk yang mengelola persembahan ini ya Bapak. Ya Bapak, doa setelah ini akan dilanjutkan oleh teman kami. Teman-teman, kita akan berdoa penutup. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau telah memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Bapa, terima kasih kami boleh menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu bisa menjadi petunjuk hidup kami. Bapa, sebentar lagi kami mau pulang. Berkatilah perjalanan kami ke rumah masing-masing dengan selamat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Dek Gani sudah membawakan doa syafaat. Nah, kita akan pengakuan iman rasuli buat adik-adik, dimohon untuk bangkit berdiri. Ya, kita bangkit berdiri, kita akan pengakuan iman rasuli. Ya, mari kita pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, setelah ini kita bangkit berdiri ya. Kita bangkit berdiri, kita akan menyanyikan lagu Allah Itu Baik dengan semangat dan bertepuk tangan. Mari Pak Tritio. Allah Itu Baik. Oh, iya. Bagiku, Dia
Terima kasih adik-adik sudah mengikuti ibadah pada hari ini. Shalom, sampai bertemu di lain waktu ya Pak Tritio ya. Dadah.